Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Keterampilan Medik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendemonstrasikan keterampilan medik, yaitu keterampilan medik aloanamnesis. Aloanamnesis merupakan anamnesis yang dilakukan terhadap selain pasien atau penderita. Aloanamnesis ini dilakukan pada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan anamnesis langsung pada penderita atau pasien. Beberapa kondisi yang membutuhkan aloanamnesis diantaranya yang pertama, pasien-pasien pediatri, yaitu seperti neonatus, bayi, dan anak yang lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah penderita dengan kondisi kehilangan kesadaran, seperti pasien stroke. Atau yang tiga adalah pada pasien-pasien dengan gangguan bicara, misalnya pasca bedah mulut atau gangguan saraf. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan video keterampilan medik aloanamnesis. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi dok. Silahkan duduk Ibu. Selamat pagi adik, silahkan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Mahardika yang sedang berjaga di praktek. Sebelumnya, boleh saya tahu saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Lili. Ibu Lili. Ibu, di sini boleh tahu adiknya siapa namanya? Namanya Rozi. Adik Rozi. Baik Ibu, sebelumnya di sini jika nanti adiknya memang ingin makan atau minum selama proses mungkin bisa diberikan gitu, biar adiknya rileks juga. Ya, baik Ibu. Sebelumnya mungkin ada yang bisa saya bantu sehingga Ibu datang ke sini. Ini dok, anak saya demam. Demam gitu, nih. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin tahu terkait dengan identitas dari Ibu sendiri. Mungkin tadi Ibu Lili sekarang usianya berapa nih? 35 tahun. 35 tahun. Lalu sekarang Ibu bekerja sebagai? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Maaf Bu, mungkin boleh tahu pendidikan terakhirnya apa? Saya S1. S1 nih. Terkait dengan identitas adiknya, boleh tahu mungkin nama lengkap dari si adik siapa? Namanya Muhammad Rozi. Muhammad Rozi. Umurnya sekarang berapa Bu? Tahun ini 5 tahun. Tahun ini 5 tahun. Ibu mungkin tahu atau ingat berapa terakhir berat badan adiknya? Sebulan terakhir ini kalau tidak salah 24 kilo. Untuk tinggi badannya mungkin? Untuk tinggi belum mengukur dok, kebetulan. Baik Ibu, jadi di sini terkait dengan keluhannya tadi demam, saya akan melakukan beberapa tanya jawab terkait dengan anamnesis yang namanya itu adalah wawancara kesehatan. Mungkin nanti informasi yang saya dapat akan saya gunakan secara rahasia dan untuk membantu diagnosis dari adiknya. Baik Ibu, sebelumnya terkait dengan demam itu sendiri, boleh tahu sejak kapan adiknya? Ini demamnya sudah sejak 3 hari yang lalu dok. Sejak 3 hari yang lalu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana demamnya? Demamnya tiba-tiba tinggi. Tiba-tiba tinggi. Tiba-tiba tinggi. Kemudian terus-menerus demam selama 3 hari. Terus-menerus demam selama 3 hari. Mungkin sebelumnya selama 3 hari ini apakah adiknya sempat mengalami keluhan yang lainnya? Selain demam dia juga mengeluh ini dok, pilek. Kemudian ada katanya sakit kepala juga. Sakit kepala. Mungkin dari demamnya sendiri, apakah adiknya ada aktivitas yang bisa memperparah keadaannya? Tidak ada, terus-terusan demam sepanjang hari. Terus-terusan demam. Mungkin apakah ada kegiatan atau usaha dari Ibu yang bisa menurunkan demamnya? Sementara saya berikan obat penurun panas, saya belikan di apotek dok. Belikan di apotek. Terkait obatnya, apakah Ibu mungkin masih ingat obat apa yang Ibu berikan? Paracetamol sirup dokter. Paracetamol sirup gitu. Ngasihnya berapa sendok Bu? Saya lihat di petunjuknya itu saya kasihnya 1,5 sendok makan. 1,5 sendok makan. Nah, setelah Ibu berikan paracetamol sirup tersebut, apakah ada perubahan yang Ibu lihat dari adik Rozinya? Ya setelah minum obat memang demamnya turun dok, tapi sekitar 3-4 jam lagi demamnya naik lagi. Baik, kalau begitu Ibu di sini saya mau tanya sedikit, apakah adiknya pernah mengalami muntah? Sempat muntah 2 kali dalam 3 hari ini, muntah 2 kali. Muntah 2 kali, ya.
Lalu apakah Ibu pernah lihat mungkin di beberapa bagian tubuh adiknya ada kemerahan? Tidak ada. Tidak ada. Untuk mencret apakah ada, Bu? Tidak ada mencret juga. Tidak ada mencret juga. Baik, sebelumnya mungkin apakah adiknya pernah mengalami kasus yang sama? Pernah waktu umur 3 tahun kalau tidak salah, Dok. Waktu umur 3 tahun gitu? Iya, tapi sembuh dengan sendirinya demamnya dengan obat yang saya beli di apotek. Mungkin apakah ada riwayat alergi, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah pernah mungkin masuk rumah sakit atau mungkin pernah mengalami tindakan operasi? Sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Untuk keluarga, apakah ada yang tinggal serumah dengan adiknya mungkin mengalami keluhan yang sama? Tidak ada, hanya ini Rozi ini aja yang demam, dokter. Oh, cuma adiknya Ya. ya. Cuma adik Rozi saja. Ibu, di sini apakah ada tetangga atau mungkin di lingkungan bermainnya adik Rozi yang mengalami keluhan serupa seperti adiknya? Ada, Dok, teman bermainnya. Teman bermainnya ya. Mungkin bisa diceritakan apa yang terjadi sama temannya? Dia demam juga, Dok. Sudah 5 hari yang lalu kalau tidak salah. Namun sekarang lagi dirawat di rumah sakit karena ada mimisan juga, Dok. Ya. Untuk kondisi lingkungannya sendiri, apakah ada genangan air, Bu? Ya, karena musim hujan, Dok, ya, jadi beberapa tempat memang ada beberapa ini genangan air di dekat-dekat rumah. Baik Ibu, jadi di sini saya ingin lanjutkan untuk bertanya terkait dengan riwayat kehamilan Ibu, terkait dengan antenatalnya. Apakah selama kehamilan Ibu pernah mengalami penyakit tertentu atau tidak? Selama hamil tidak pernah sakit, Dok. Tidak pernah sakit, ya. Lalu apakah, maaf Bu, Ibu pernah mengkonsumsi narkotika? Tidak pernah. Alkohol? Tidak pernah juga. Kalau untuk merokok? Tidak. Tidak pernah. Untuk imunisasi apakah pernah melakukannya selama kehamilan? Sudah pernah. Sudah pernah. Baik, selanjutnya saya izin bertanya untuk saat persalinan adik Rozi. Nah, di sini apakah adik Rozi lahirnya secara normal atau mungkin sesar? Lahirnya normal, Dok, kebetulan. Di mana, Ibu, kalau boleh tahu? Saya melahirkan di Bidan. Di Bidan. Bidan desa. Saat lahir apakah adiknya menangis atau tidak? Iya, langsung menangis. Untuk berat badan saat lahirnya berapa, nggih, kalau ingat? Waktu lahir berat badannya 3,1 3,1. kilo. Iya. Baik Ibu, terkait dengan pola makan dari adik Rozi, di sini untuk makannya bagaimana, Ibu? Makanya sekarang sih agak kurang, ya, Dok, selama sakit. Agak kurang ya. Biasanya makannya berapa kali? Bisa 2-3 kali sehari. Baik, untuk menu makannya seperti apa biasanya? Seperti makanan di keluarga sama, Dok. Menu makannya seperti yang kami makan di keluarga. Selama sakit mungkin bisa diceritakan bagaimana untuk makannya adik Rozi? Ya, dalam 3 hari terakhir ini karena demam jadi agak kurang nafsu makan, ya, Dok. Gitu. Jadi di sini saya ingin tanyakan terkait dengan imunisasi dari adik Rozi. Untuk imunisasi dasarnya yaitu BCG, DPT, hepatitis B dan juga campak, apakah sudah pernah dilakukan? Sudah lengkap, dokter, untuk imunisasinya. Sudah lengkap ya. Untuk ulangannya apakah sudah pernah? Sudah. Sudah. Izin bertanya terkait dengan tumbuh kembang dari adik Rozinya. Apakah saat ibu memperhatikan sejak kecil perkembangannya ada keterlambatan jika dibandingkan teman-temannya atau tidak? Saya rasa tidak ada. Jadi tengkurap juga sesuai usia. Ya, waktu itu 3 bulan sudah bisa tengkurap. Merangkaknya juga sudah usia 7 bulan, kemudian jalan 1 tahun, bahkan sebelum 1 tahun sudah bisa jalan, Dok. Oke. Jadi kira-kira adiknya tadi sudah TK ya? Mau masuk TK. Mau masuk TK. Kalau misalnya dibandingkan dengan teman-temannya di sekitar rumah, apakah adiknya bisa bersosialisasi dengan baik? Bisa. Bisa. Baik Ibu, izin bertanya terkait dengan hamil pertamanya umur berapa nih? Hamil pertama itu waktu itu umur 24 tahun. 24. Melahirkan umur 25 tahun. Oke. Jadi adik Rozi ini anak keberapa nih Bu? Dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 2 bersaudara, paling kecil. Paling kecil. Ya. Mungkin dari jarak kelahiran antara kakaknya dan juga adik Rozi ini berapa tahun nih? Berarti sekitar 4 sampai 5 tahun ya. 4 tahunan. 4 tahunan. Maaf Bu, apakah sekiranya Ibu pernah mengalami keguguran atau tidak? Belum, tidak pernah, Dok. Tidak pernah ya.
Baik Ibu, jadi di sini saya sudah mendapatkan beberapa data-data dari adik Rozi. Saya izin untuk meng-cross-checknya Ibu nih. Mungkin di sini atas nama Muhammad Rozi, 5 tahun, dengan berat badan 24 kilo. Di sini adiknya datang dengan keluhan demam sejak 3 hari lalu. Demamnya tinggi disertai dengan pilek dan sakit kepala. Di sini juga di rumah sudah sempat dilakukan beberapa usaha seperti memberikan obat penurun panas yaitu paracetamol sirup, namun memang masih belum sembuh sempurna. Di sini juga adiknya sempat muntah 2 kali. Untuk riwayat persalinan, adiknya normal, dibantu oleh bidan. Saat lahir juga menangis dengan berat badan 3,1 kilo. Selanjutnya di sini untuk imunisasi semuanya lengkap, dan di lingkungan terdapat tetangga yang dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam dan juga mimisan. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin Ibu tambahkan? Oh, tidak ada dokter, sudah sesuai dengan kondisi Rozi. Baik, mungkin dari hal tersebut apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada dokter. Baik Ibu, jadi kalau memang tidak ada yang ingin ditambahkan ataupun ditanyakan, sekarang mungkin akan saya lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan fisik agar nantinya lebih mengetahui penyakit yang diderita oleh adik Rozi. Baik Ibu, mungkin bisa membantu untuk memposisikan adik Rozi di bed pemeriksaan. Demikian video demonstrasi keterampilan medik aloanamnesis. Semoga video ini bisa membantu adik-adik dalam memahami dan melakukan aloanamnesis terhadap pasien nantinya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, adik-adik bisa menghubungi atau bertanya langsung kepada instruktur Tramed masing-masing. Sekian demonstrasi video aloanamnesis. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.